Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Mom Yuti dalam channel Bedah Buku Islam. Oke, kali ini kita akan membahas tentang keluarga. Kita masih memakai buku ensiklopedia Al-Quran dan Hadis. Penyusun tim Baitul Qilmah, pembawa ahli Dr. Muhlis M. Hanafi MA, Dr. Aguk Irawan MN, Dr. Faisal Saleh. Oke guys, kita mulai saja ya. Pembahasan kali ini yaitu tentang yang sedang marak akhir-akhir ini, sedang viral di medsos, yaitu child free. Apa sih itu? Oke, dalam kacamata Islam adalah tentang keluarga itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Tapi ada faham yang masuk itu mempunyai hal-hal yang aku pikir itu tidak sesuai dengan agama Islam. Oke, jadi penekanan child free di sini adalah bebas anak. Why? Apa sih bebas anak? Mengapa demikian? Oke, ada hubungannya dengan keluarga. Oke, akan saya bacakan saja dulu firman Allah, juga berikut ada beberapa hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaq minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Oke, penjelasannya guys. Jadi membentuk dan membangun keluarga merupakan perintah Allah yang telah ditetapkan. Hikmahnya tiada lain agar terrealisir kesinambungan hidup dalam fitrahnya. Oke, sebagai manusia tentunya. Sebelum seorang berkeluarga, seluruh aktivitas hidupnya hanya fokus kepada perbaikan diri. Tanggung jawabnya terpusat pada ucapan, perbuatan, dan tindakan yang terkait dengan dirinya sendiri. Akan tetapi, setelah membangun mahligai rumah tangga, ia tidak hanya bertanggung jawab terhadap dirinya saja, ia juga harus bertanggung jawab terhadap keluarganya. Oke, jadi bagaimana mendidik istrinya agar menjadi wanita yang memahami dan tanggung jawab terhadap melaksanakan hak serta kewajibannya di dalam rumah tangga. Juga bagaimana cara mendidik anak-anaknya agar menjadi generasi Rabbani dan Qur'ani. Oke, jadi Rasulullah di sini bersabda, sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin atas apa yang dipimpinnya. Apakah ia menjaga kepemimpinannya atau melalaikannya? Sehingga seorang laki-laki ditanya tentang anggota keluarganya. Oke, apa hubungannya dengan child free? Nah, di sini letaknya. Ketika seseorang dia hendak
berumah tangga, tentu yang pertama adalah untuk ibadah. Dan keduanya tentu dia menginginkan hadirnya anak untuk meneruskan keturunannya. Tapi dengan adanya paham yang child free tersebut, Masya Allah, itu hal yang sangat tidak masuk ke dalam rasio manusia yang di bawah naungan hukum-hukum Islam. Mengapa demikian? Oke, jadi di situ ada rasa kekhawatiran, ketakutan yang terlalu berlebihan. Sedangkan Allah sudah menjanjikan ketika seorang hamba menikah, maka akan bertambah lagi rizkinya. Tentunya rizki istri. Dan ketika dia mempunyai anak, akan bertambah pula. Tentunya adalah rizki si anak. Dan memang ayahlah yang bertanggung jawab untuk menjemput rezeki, untuk menafkahi keluarganya. Oke? Nah, untuk hal yang misalnya kita tidak inginkan, seperti child free itu, Masya Allah, kita di situ sangat-sangat sekali bertentangan. Oke? Barangkali kalau saya bisa menyimpulkan, ada 3 yang akan kita bahas. Oke? Yang pertama, dari rasa ketakutan tersebut, mereka tentu merasa akan ketika hadirnya seorang anak akan membutuhkan biaya. Apalagi berkaitan dengan pendidikan. Bila mereka ingin menyekolahkan anaknya di sekolah favorit, sekolah yang baik kualitasnya, tentu dengan dana yang sangat besar. Oke? Dan kemudian yang kedua adalah ketika ini lebih ditekankan kepada seorang ibu apabila dia seorang wanita karir dan suaminya juga sibuk di dalam pekerjaannya. Nah, mereka takut ketika kehadiran anak akan menghambat karir dari ibu tersebut. Oke, padahal begitu banyak sekali hal yang akan baik kepada si ibu itu ketika dia melahirkan. Tentunya berkaitan dengan kesehatan, dengan nanti akan lahirnya anak-anak yang dididik menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Itu menjadi jaminan terbukanya pintu surga untuk ayah, untuk ibu. Jadi yang ketiga adalah tentang padatnya penduduk bumi. Halo, kita manusia hanya menjalani saja karena Allah lebih tahu bagaimana cara mengatasinya. Oke, dan kita sebagai manusia fitrahnya adalah memang harus memberikan keturunan yang baik untuk selanjutnya. Oke guys, jadi pembahasan kali ini saya ambil kesimpulannya bahwa ketika kita menghadapi suatu faham yang menurut kacamata Islam itu tidak baik atau keliru, oke guys, kita siapkan anak-anak muda kita sekarang jangan sampai terkontaminasi. Oke, jadi kita harus menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita supaya tetap berpikiran rasional, berpikiran lurus, dan dia yakin bahwa Allah yang akan menyelesaikan setiap permasalahan dan akan melindungi setiap langkah-langkah yang baik yang akan kita lakukan. Oke guys, sekian saja pembahasan kita kali ini. Tunggu di video-video selanjutnya di Bedah Buku Mom Yuti. Like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.